Tiga tugas utama seorang konten creator. Hai guys, semangat pagi. Oke, kali ini nggak apa-apa ya, sesekali aku bahas tentang dunia perkontenan. Tapi BTW ini khusus untuk kalian aja, para pemula yang masih baru bergabung di Facebook Pro. Untuk para suhu, maaf ya, ini tidak bermaksud untuk menggurui. Boleh di skip ya videonya kalau tidak bermanfaat. Tapi maaf ya kalau videonya nggak nyambung, karena ini videonya tentang keremponganku di pagi hari ya guys. Oke, lanjut aja tentang temanya tadi ya. Tiga tugas seorang konten kreator itu apa aja sih? Nah, yang pertama kita fokus aja bikin konten yang menarik, bikin konten yang berkualitas, bermutu, bermanfaat, atau mungkin menghibur dan lain sebagainya. Pokoknya kontennya itu bisa memberikan manfaat untuk orang lain gitu ya guys. Jadi pada dasarnya tidak hanya asal ngonten, asal setor ke meta kayak gitu ya. Yang ada itu nanti bikin spam, terus juga bikin penonton enak ya guys, bosen karena kontennya apa sih, konten kayak gitu aja. Nah, jadi kita harus fokus pikirkan gimana konten kita bisa menarik ya, bisa ditonton sampai habis, bisa memberi manfaat untuk orang lain dan sebagainya. Nah, kalau kita bingung mau bikin konten apa, mungkin kita bisa mengenali diri kita atau menggali bakat kita. Itu kita tuh cocoknya bikin konten di bidang apa kayak gitu ya. Misalnya kalian hobi memasak, ya udah bikin konten tentang memasak gitu ya, membagikan aneka resep masakan, siapa tahu bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lain yang tidak bisa memasak, atau mungkin punya keahlian atau keterampilan di bidang tertentu gitu ya. Nah, kalian bisa sharing-sharing gitu guys, atau mungkin konten tentang edukasi atau tentang agama kayak gitu ya, boleh ya guys. Yang penting sesuai dengan diri kita aja sih ya. Atau mungkin kalian orangnya itu lucu, humoris kayak gitu ya. Nah, kalian bisa bikin konten yang lucu-lucu biar menghibur penonton, itu juga boleh banget guys. Mungkin juga kalian punya bakat merias, make up kayak gitu ya, kalian juga bisa bikin konten-konten tentang make up dan lain sebagainya ya guys. Pokoknya tentukan dulu konten kalian itu tentang apa. Kalau kalian nggak punya bakat apapun, ya udah bikin konten kayak aku ini aja ya, konten tentang daily vlog ya, atau kesibukan sehari-hari. Nah, karena konten model kayak gini tuh udah umbrukan banget ya guys, karena hampir semua emak-emak kontennya itu tentang kesibukannya. Ya nggak apa-apa, nggak usah berkecil hati, nggak usah minder ya. Yang penting kita fokus aja ngonten, dan kita harus punya ciri khas atau keunikan sendiri kayak gitu guys. Saya yakin setiap emak-emak yang bikin konten itu punya keunikannya masing-masing. Oke, poin pertama sudah paham ya guys. Sekarang lanjut ke poin kedua, yaitu tugas kita adalah fokus untuk interaksi. Nah, untuk interaksi di sini kalian jangan gagal paham ya guys, karena interaksi itu ada dua macam, yaitu interaksi keluar dan interaksi ke dalam. Maksudnya gimana guys? Nah, kalau interaksi keluar itu artinya kita memberikan interaksi ke akun orang lain. Misalnya ada orang yang bikin postingan dan lewat di beranda kita, terus kita ngasih komentar ke postingan mereka. Nah, itu artinya interaksi keluar. Kalau interaksi ke dalam itu adalah interaksi yang masuk ke akun kita. Jadi misalkan kita habis posting ya, terus ada temen kita yang komentar di postingan kita. Nah, itu artinya interaksi ke dalam, kalau kita mau membalas komentar dari mereka. Nah, di sini kita difokuskan aja untuk interaksi ke dalam ya guys, yaitu membalas komentar-komentar teman kita yang masuk ke akun kita. Bukan berarti kita nggak komen atau nggak interaksi keluar sama sekali, enggak ya guys, tapi lebih fokus interaksi ke dalam aja, karena yang terhitung oleh meta itu adalah interaksi yang ke dalam. Kalau kalian nggak percaya, kalian bisa cek di dashboard. Nah, di situ kalian klik yang interaksi, kalian scroll ke bawah. Nah, itu yang terhitung interaksi itu adalah interaksi yang masuk ke akun kita, interaksi ke dalam gitu maksudnya ya guys. Sekali lagi ya, bukan berarti kita nggak
interaksi keluar. Nah, itu juga harus tetap ya guys, tapi secukupnya, seperlunya aja gitu loh guys ya. Saya sendiri juga masih sering guys memberikan interaksi keluar. Ya, misalnya saya sering nonton ya video-video orang-orang yang para suhu. Itu saya tonton sampai habis guys. Karena apa? Saya penasaran aja. Saya nonton video mereka itu karena saya ingin mencari apa ya, inspirasi kayak gitu loh ya, atau mencari referensi seperti apa sih kontennya mereka, gimana sih cara ngonten mereka. Nah, yang baik bisa kita tiru, yang jelek bisa kita tinggalkan. Jadi kita bisa cari referensi dari konten-konten orang lain. Nah, jadi kita juga tetap harus nonton. Adapun saya kasih like, komen, ataupun saya kasih bintang itu untuk penghargaan aja guys, karena kontennya dia bermanfaat untuk saya. Jadi istilahnya kita menghargai hasil karya orang lain juga, kayak gitu guys. Nah, yang ketiga atau yang terakhir yaitu fokus aja untuk membangun branding akun kita. Maksudnya gimana? Ya, branding diri kita, branding akun kita sebagus mungkin. Kalau dulu misalnya kita bikin postingannya terlalu lebay ya, misalkan ngeluh, galau, baper, kalau punya masalah sama temen suka sindir sana, sindir sini dan lain-lain ya. Nah, itu orang yang menilai tuh apa sih ini postingan gak mutu banget. Nah, makanya mulai sekarang harus diperbaiki lagi ya branding akun kita. Oke guys, terima kasih udah nonton video aku sampai habis. Jika dirasa video ini bermanfaat, boleh di like, komen, dan share. Bye bye. Oke guys, sekian aja ya. Terima kasih yang udah nonton video aku sampai habis. Jika dirasa ini bermanfaat, boleh di komen, like, dan share. Bye bye.